OTT KPK mau dihapuskan. Ini yang lagi disoroti sama warganet banyak nih. Pernyataan dari calon ketua KPK yang terbaru, Bapak Johanis Tanak, yang katanya secara terang-terangan ia mengatakan jika nantinya ia terpilih secara resmi menjadi ketua KPK yang baru, ia akan menghapuskan yang namanya sistem OTT KPK karena menurutnya hal tersebut tidak tepat. Dan berikut videonya, mari kita tonton bersama. OTT menurut hemat saya saja, saya kurang mohon izin, walaupun saya di pimpinan KPK saya harus mengikuti, tetapi berdasarkan pemahaman saya, OTT sendiri itu tidak pas, tidak tepat. Karena OTT terdiri dari operasi tangkap tangan. Operasi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia dicontohkan adalah seorang dokter yang akan melakukan operasi. Tentunya semua sudah siap. Semuanya sudah diperencanakan. Sementara pengertian tertangkap tangan menurut KUHP adalah suatu peristiwa yang terjadi yang seketika itu juga pelakunya ditangkap. Dan pelakunya langsung menjadi tersangka. Terus kalau seketika pelaku itu menjadi melakukan perbuatan dan tangkap, tentunya tidak ada perencanaan. Ya menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan, ya saya juga nggak bisa juga saya menantang. Seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHP. Nah, seperti yang baru saja kita tonton bersama itu, komitmen daripada Bapak Johanis Tanak jika nantinya ia terpilih menjadi ketua KPK yang terbaru. Ia dengan tegas mengatakan akan menghapuskan yang namanya OTT KPK karena menurutnya itu merupakan sesuatu yang keliru dan tidak tepat. Nah, hal tersebut pun kelihatan di dalam video tadi kalau anggota DPR RI dengan gembira menyambut hal tersebut disertai dibuktikan dengan tepuk tangan yang bergemuruh di seluruh ruangan. Berkaitan dengan hal tersebut, ini ada berita kita lansir dari CNN Indonesia. ICW dan IM57 kritik Johanis Tanak yang ingin hapus OTT KPK. Ini mari kita baca bersama. Keinginan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2024 sampai 2029 Johanis Tanak yang hendak menghapus operasi tangkap tangan atau OTT menuai kritik tajam dari kelompok masyarakat sipil. Nah, ini dia langsung ada ICW ini langsung menyoroti daripada pernyataan calon ketua KPK yang dimaksud. Indonesian Corruption Watch atau ICW menilai pernyataan Johanis Tanak yang disampaikan dalam agenda uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di DPR kemarin Selasa 19 November 2024 tak lebih untuk mengambil hati anggota dewan yang menentukan komposisi calon pimpinan KPK selanjutnya. Nah, berikut adalah yang disampaikan oleh ICW. Dalam pandangan ICW, pernyataan itu dilontarkan oleh Tanak tidak lebih dari sekedar hanya untuk mengambil hati anggota DPR yang mengujinya. Padahal yang disampaikannya jelas tidak berdasar dan menyesatkan, ujar peneliti ICW Diki Ananda saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis pada Kamis 20 November. Lebih lanjut, Diki menegaskan kalau OTT menjadi senjata ampuh KPK dalam membongkar kasus korupsi. Kata dia, OTT yang didahului dengan perencanaan diatur dalam hukum acara pidana. Perlu dipahami bahwa proses penyadapan sendiri sebagai sebuah proses perencanaan ketika hendak melakukan OTT secara eksplisit telah diamanatkan dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KPK yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf E, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan, tutur Diki.
Nah, lebih lanjut lagi, artinya penyadapan sudah barang tentu boleh dilakukan sebagai sebuah perencanaan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana. Sambungnya lagi, yang menjelaskan OTT yang selalu dilakukan oleh KPK adalah bentuk manifestasi dari hasil penyadapan sebagai bukti, petunjuk untuk mengungkap tindak pidana dan menangkap pelaku. Dengan kata lain, lanjut dia lagi, terminologi OTT yang digunakan oleh KPK sama dengan keadaan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHP. Diki mengingatkan Johanis Tanak, keberhasilan KPK banyak berawal dari kegiatan OTT. Banyak pejabat seperti menteri, ketua DPR, hingga hakim Mahkamah Konstitusi atau MK diproses hukum dari operasi senyap tersebut. Jika disampaikan bahwa dirinya hendak menghapus OTT sebagai sebuah strategi dalam pemberantasan korupsi, maka pernyataan tersebut adalah bentuk untuk melemahkan kinerja KPK, tegas Diki lagi. Atas alasan tersebut, ICW mendesak kepada anggota DPR untuk tidak memilih calon pimpinan KPK berdasarkan selera subjektif hanya karena calon yang diuji hendak menghapus OTT. Sebab hal tersebut bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Lanjut dia lagi. Nah, sementara itu, Indonesia memanggil atau IM57 Plus. Institut mengaku tidak terkejut dengan keinginan Johanis Tanak yang ingin menghapus OTT. Hal tersebut dihubungkan dengan berbagai catatan potensi etik yang pernah ada selama kepemimpinan di KPK. Pada sisi kinerja, minimnya prestasi KPK dalam mengungkapkan kasus korupsi menjadi cerminan justifikasi atau JT Johanis Tanak untuk membenarkan apa yang dilakukan selama di KPK, kata Ketua IM57 Plus Institut Lakso Anindito. Yang cukup mengkhawatirkan, kata Lakso lagi, adalah pernyataan tersebut diucapkan ketika instansi asal Johanis Tanak itu, yaitu Kejaksaan Agung, mulai mengadopsi pendekatan OTT atau red-handed pada berbagai kasus yang memang dikenal dalam praktik pemberantasan kejahatan pada skala internasional. Suatu kejanggalan ketika praktik tersebut diterapkan dan diadopsi penegak hukum lain. Malah KPK meninggalkannya, padahal OTT adalah pintu masuk membongkar kejahatan yang lebih serius, ucap Lakso lagi. Ya memang kalau kita simak apa yang barusan saja disampaikan oleh Bapak calon ketua pimpinan KPK ini memang terkesannya agak gimana ya. Padahal kegiatan OTT KPK selama ini sangat-sangat ditakuti oleh para oknum-oknum yang diduga terlibat, yang diduga korupsi, atau bahkan yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan kotor di negeri ini. Sehingga kata OTT KPK merupakan kalimat-kalimat yang menakutkan bagi mereka, tetapi malah calon ketua KPK ini mau menghapuskan tersebut. Terus, kalau ini dihapuskan, apa yang menjadi hal yang menakutkan di KPK nantinya? Jika kita baca beberapa komentar warganet, DPR inilah calon ketua KPK yang kita cari selama ini. Ini di-like lebih dari 1.000 orang. Sekalian aja dibubarin, jangan tanggung-tanggung. Ini kalimat-kalimat yang menyindir ini. Kenapa nggak hapus sekalian KPK-nya, Pak? Yang tepuk tangan semangat betul kalau OTT dihapus. Nah, itulah beberapa tadi komentar-komentar warganet yang terkesannya memang sangat kecewa dengan apa yang disampaikan oleh calon ketua KPK yang terbaru ini. Atau kalau menurut kawan-kawan juga atas pernyataan yang sangat heboh ini sekarang di media sosial, gimana tuh? Silakan tuliskan tanggapan kawan-kawan di kolom komentar yang ada di bawah ini.